Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi ya dengan Madya Channel ya. Nah, di sini Madya Channel menampilkan ya di lab akun MN Records. Di sini gimana orang umat-umat pengikut Paulus ini sudah dibacakan terjemahan Al-Quran yang benar dikatakan salah. Ini kelakuan umat terjemahan betul-betul parah banget ini. Mari kita simak ya di akun MN Record ini. Mari kita simak. Go. Dalam teks aslinya ada kata mimpi. Ya, tuh dibaca bahasa Arabnya. Ini Al-Quran saya ada artinya mimpi kok Bapak komplain sih? Itu revisi, itu revisi. Terjemahannya Pak Ustadz. Bukan arti, terjemahannya tadi loh saya jelaskan terjemahannya. Enggak, di yang kata yang mana yang diterjemahkan sebagai mimpi Pak Ustadz? Sebentar, Pak Edi sendiri bisa bahasa Arab nggak? Bapak bisa baca itu nggak, Pak? Bisa. Kata ra'a itu artinya melihat, bukan bermimpi. Yang mana Pak kata ra'a, Pak? Ya, isqala Yusufu li abihi, kepada bapaknya, berkata kepada bapaknya, ya abati, ya ayahku, ini ra'itu. Kata ra'a, yaitu kata dasarnya ra'a, itu artinya melihat. Ra'a itu bahasa Arab melihat, sama bahasa Ibrani juga ra'a, bahasa Arab juga ra'a. Pak Edi, izin ya. Pak Ya, Edi, silakan Pak Ustadz. Bisa baca bahasa sama Arab itu, bahasa Arab tuh artinya banyak Pak. Kalau Bapak saya tunjukkan arti khatam aja, itu bukan penutup. Ada 5 kata. Nah, itu aja kelakuan dari pengikut Paulus ya. Dikatakannya ngeles. Padahal di dalam bahasa Indonesia kosakata itu memang terbatas untuk mewakili makna dari bahasa Arab. Tapi ini kelakuan pengikut Paulus katanya ngeles ya kan, kacau dia ya. Mari kita dengar lagi kembali. Bukan, maksudnya supaya bahasa Arab itu tinggi Pak. Kalau ingin lihat, Bapak baca itu salah mengartikan. Pak Edi. Bahasa Inggris itu nggak bisa. Kalau nggak orang Inggris nggak akan ngerti itu. Pak, Jadi bisa Pak Emen, tolong di Google Translate Pak Emen, di copy Google Translate. Saya punya Al-Quran dan saya udah bacakan artinya. Kenapa kok komplain gitu loh? Karena terjemahannya salah itu. Loh, bukan. Ini dengerin ya dari omongan dari pengikut di MN Record ini yang mengatakan terjemahannya salah. Dia berani menyalahkan Al-Quran ini. Berani menyalahkan terjemahan Al-Quran di MN Record ini. Dari anggota pengikut Paulus ini ya. Oke, mari kita simak kembali. Salah. Yang masalahnya bahasa Arab itu tidak satu arti satu kata satu arti. Bisa Pak diartikan Ustadz, mimpi. bahasa Arabnya mimpi itu ada Pak Ustadz. Bahasa Arabnya mimpi itu hulm. Kalau bahasa Arabnya melihat itu Ini aja. Ini aja Pak. ra'a. Aidis, masalah Ya. mimpi sudah klop. Saya sudah sampaikan Al-Quran mimpi, Bible mimpi klop. Yang lain aja kita bahas. Enggak, ini vital loh Pak Ustadz. Jangan lari dulu, Ini vital loh, Ustaz. jangan lari. Enggak, ini vital Pak Ustadz. Saya kan katakan kemarin juga kan, seandainya ayat Al-Quran dan Injil itu ketemu, sinkron. Jangan malah dibeda-bedain. Orang sudah sinkron kok malah mau dibeda-bedakan sih. Maksud saya begini Pak Ustadz, agak cooling down, be calm ya, jangan ini Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Kemarin kan saya pernah mengatakan begini, banyak orang yang menuduh kalau Muhammad itu mempelajari Quran dari orang ajam, yang kosakata bahasa Arabnya itu nggak lancar, yang tentu saja dia mengetahui bahasa Arab itu sedikit-sedikit, ya kan? Nah, bagaimana di sini tidak ada kalimat mimpinya kalau ini betul-betul mimpi gitu loh. Kenapa Ya, kalau lihat di terjemahan visi itu penglihatan. Jangan katakan penglihatan Anda terhadap saudara-saudara Anda, sehingga mereka akan merencanakan melawan Anda sebagai penipuan, karena kejahatan adalah musuh. Jadi di sini sebenarnya penglihatan visi sebenarnya. Apa visi ini penglihatan? beda Pak Emen? Gini Pak Emen, kalau ra'a itu dia melihat. Ya visi
visi. Dia melihat Kalau- vision. Bapak lihat, dia nggak mimpi itu, dia mengatakan vision. Nah ini ya mungkin gini ya, coba kalau misalnya penglihatan itu bahasa Arabnya, apakah dia itu sama dengan melihat? Karena kalau melihat dengan penglihatan ini pasti berbeda, Pak Emen. Vision, don't tell your vision. Nggak bilang dream, ini bilang Ya, ini ya umat terjemahan ya. Dia menyangka dalam bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu dia sangka satu makna saja untuk mewakilin di dalam bahasa Indonesia. Dia menyangka di sini kedunguannya si Edis itu di sini. Dia menyangka terjemahan di bahasa Indonesia itu cuma satu makna untuk mewakilin bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Ternyata tidak. Karena banyak makna yang dalam bahasa Arab itu tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu belum tentu tepat. Nah, belum tentu tepat inilah yang membuat banyak kata-kata untuk kira-kira mana yang pas untuk mewakilin dalam kosakata bahasa Arab itu kata-katanya. Kita lanjut ya. dream. Jadi ini Kalau Pak- dia nggak kalau mengatakan pengli- dream. Ya, kalau penglihatan, kalau kita misalnya pakai Google Translate, penglihatan Arab itu bukan ra'a, tapi ruya. Iya, ini ruyaka. Kalau Bukan Bapak ruya, lihat, Pak Ustadz. Bukan ruya. Ini ayat Quran itu ra'a. Bukan tapi ruya. di bahasa Arab yang ada hurufnya ini ruyaka. Ruya. Bukan Pak Ustadz, bukan Pak Emen. Coba di copy paste Yusuf ayat yang keempat. Di copy paste Yusuf ayat keempat. Ini sudah. Kata-kata ya, bukan. Itu. Ini khusus kata yang ini. Coba kursornya coba. Ra'a itu melihat, Pak, dalam bahasa Arab. Kayak Quran itu dari kara'a wa ra'a. Ini. Katanya Nah, dia Pak. lihat dan dia mengucapkan. Oh ya Bu, ini kan bisa bahasa Arab. Ruya. Ya, kara wa ra'a. Ya, kara. Ya, kalau dengan ruya ra'a. itu penglihatan. Kalau ruya itu penglihatan, tapi kalau ra'a itu melihat. Misalnya begini, saya lihat Pak Emen naik motor, itu ra'a dia. Nah, ra'a itu melihat. Kalau Tapi- Pak Edis di bawahnya ini dia bunyinya gini, kalaya bunaya la ruyaka. di sini kalau Jadi lucu. di sini bukan Pak Emen ruyaka. jadi lucu bacanya. Di sini bukan ruyaka, Pak Emen. Di sini bukan ruyaka, tapi ra'a itu. Ra'a itu. Iya, di Arabnya mungkin udah direvisi lagi itu, di teks Arabnya udah direvisi lagi itu. Biasanya begitu itu. Nah, Kalau- ini kembali dah dari umat terjemahan ini ya, pengikut Paulus mengatakan Al-Quran direvisi. Ini bicara semaunya sudah dari anggota Menlekot ini, dari bicaranya ini ya. Kita lanjut kembali. Bahasa Inggris itu udah vision itu udah mimpi itu. Oke. Pak Ustadznya kemana ini? Yusuf Ada Ali, Pak. IDC. Ini ada. Ini Pak Ustadz MC Channel juga ada. Pak Oh Ustadz iya, MC nggak apa-apa. Oh, semua nggak apa-apa, sekalian diborong nggak apa-apa. Gini ya, yang jadi pertanyaan saya begini, kenapa saudara mereka ini yakin dengan pasti gitu loh? Kalau Yusuf ini dibuang ke sumur itu pasti diambil sama musafir. Maaf, Dari mana izin dia ya. tahu itu dengan pasti? Oh iya, Pak Ustadz, ya. Saya buka ya, izin saya live ya. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Oke, Makasih terima banyak kasih. Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih banyak. Ya, ya. Oh, aku belum nanya kok udah live. Ya itu ada Pak Ustadz MC Channel, DM Channel. Yang Oh, itu Kristen itu, DM Channel. Gimana Apa kabar, Edi? Orang Apa Ustadz kabar? tadi ya. DM channel Muslim ini, Ustadz betulan kalau ini. Ini Ustadz benar. Halo Pak Ustadz. Iya, jangan panggil Ustaz lah, saya ini orang biasa kok. Apa karena bertemu dengan Edis langsung Ustadznya, gelar Ustadznya langsung lari atau gimana ini? Itu sekali terhadap Al-Quran. Saya salut. Di sini begitu otokritik terhadap Al-Quran.
tapi dia terhadap kitabnya kurang kritis ya kan. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi intinya Gini, sumur tadi. Ya, silakan. Jadi di karakteristik sumur di sana banyak ya sumur. Saya juga waktu pas di Makkah dulu ya, itu ada di sumur ini kan bahasa Arabnya bi'ru ya. Jadi di sana ada bi'ru Mauna, bi'ru Ali, bi'ru. Jadi karakteristik sumur di sana ya, sumurnya itu dalam sekali ya. Jadi dia dalam, tetapi airnya itu pendek gitu. Jadi kalau kita masuk ya nggak mati kita, karena airnya itu paling dia sepinggang. Jadi airnya itu kita bisa berdiri, kita nggak tenggelam. Jadi dia dalam sekali, tapi airnya itu nggak dalam gitu, karena memang di sana susah air ya kan. Jadi kita masuk pun ke dasar. Perkiraan berapa meter Pak Ustadz? Perkiraan berapa meter Pak Ustadz? Bahkan ada yang dia Perkiraan. cuman 30 cm, ada yang 50 cm gitu. Bukan, maksud Air saya dalamnya payah, sumur, ya. bukan Makanya dalamnya air. sekarang Maksud saya Pak Ustadz, Dalamnya bukan dalamnya sumur, bukan dalamnya air, tapi dalamnya sumur. dalam sumur tuh, dalamnya itu dalam ya, dalam sekali, sampai kita kalau dari atas tuh ngelihat tuh jauh lah di bawah itu. Dan di sana dia beda dengan kalau kita kan kadang-kadang kan dia ada gas metan itu ya. Gas metan itu kan gas yang nggak bercium tapi kita mati dibuatnya. Mati, beracun, ya. Beracun. Di sana nggak ada itu, karena mungkin karakteristiknya dia padang pasir kan. Nggak ada di sana gas-gas metan itu. Jadi kita masuk pun nggak mati kita, karena nggak ada gas metan sana. Di mana itu kejadiannya Yusuf dibuang ke sumur ini? Di daerah mana Pak Ustadz? Yusuf dibuang di sumur di Mekah, Bang Edis. Bukan di Mekah. Jadi sebenarnya gini Di mana? ya. Kalau saya baca, menurut ayat Al-Qur'an Yusuf ini dibuang di mana? Di sumur mana? Ya. Nama lokasi di daerah mana? Baitul Maqdis. Salah Pak Ustadz. Ya, di dalam Bible itu di Dotan. Di Dotan Pak Ustadz. Di Dotan, nama tempatnya. Gini, saya terangkan ya, dia menurut Qatada yang bilang dari ini sampai akhirnya dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa sumur itu adalah di Baitul Maqdis. Ya, di sekitar Pada zaman Yusuf itu belum ada Pak Baitul Maqdis, Yerusalem belum di. Ya, kelakuan si Sophia ini sudah mulai sudah manusia ini ya, sudah mulai tidak baik ini sifatnya. Si Sophia, siapa namanya Sophia ini ya. Kita lihat, coba ya kita lanjut ya. Nyeletuk terus dia mengganggu orang berdiskusi ya. Coba kita lihat. Taklukan. Pada zaman Yusuf Bang itu Edis, hidupnya ini Yusuf 400. yang berbeda Bang Edis. Ini bukan Yusuf anaknya Yakub yang diceritain. Ini Yusuf anaknya Yakub yang lain ini. Jadi pada waktu itu Baitul Maqdis itu belum ada, Yerusalem belum ditaklukkan. kan gini, kalau kamu kan mau tahu yang versi Quran, terserah kamu mau berpendapat apapun terserah, tapi itu diceritain di Baitul Maqdis. Kemudian di sini makanya Yusuf yang berbeda, Bang Ustadz. Boleh nanya satu nggak, Bang Edis? Boleh, Bu jadi Sofia, gini ya. boleh. Aku mau tahu, Bang Edis, kalau di Quran itu Yusuf dijualnya pakai apa sih, Bang Edis? Menurut ayat Al-Quran itu dijual beberapa dirham juga. Ini juga pertanyaan yang sangat vital ini. Beberapa dirham. Jadi kan pada zaman Yusuf dirham belum ada ya Bang Edis ya? Belum ada currency atau mata uang ya pada waktu itu. Kata Quran ini firman Allah, Bang Edis. Kenapa Allah nggak tahu kalau pada zaman Yusuf belum ada dirham? Tanya sama Ustadz DM Channel. Inilah, kamu sudah menjas, tapi kamu tuh belum tahu ya. Saya bukan menjas, Bang Ustadz. Tapi saya mau nanya, apakah Allah tidak tahu kalau pada zaman Yusuf dirham belum ada? Setuju, Ibu. Pada zaman Yusuf memang dirham belum ada, Bang Ustadz. Emang Yusuf Zaman Yusuf dirham belum ada. Memang Yusuf itu hidupnya pada abad ke-7 di Mekah, Bang Ustadz? Iya, ini saya jelasin, makanya saya jelasin. Kasih kesempatan. Ya, ini si Sophia ini tidak baik terus. Begitu mau dijelaskan oleh orang Islam,
dia memotong gitu loh. Jadi nggak bisa bicara orang Islam ya. Ini harusnya ditegur oleh PMN, tapi ini kelakuan Sophia ini gitu loh. Tidak baik lah, begitu mau dijelasin dipotong. Kita dengar lagi ya. Kasih kesempatan dia jawab. Saya cuma mau semua muslim di YouTube mengetahui dan mencari kebenarannya. Pada zaman Yusuf dirham belum ada. Jadi emosi. Ya kan ibu udah dengar penjelasan saya. Kok udah emosi? Harusnya kita dong yang emosi. Memotong terus dia. Mau dijelasin dipotong. Ini kelakuannya umat terjemahan ini ya. Pengikut Paulus si Sophia ini. Coba kita dengar lagi ya. Masa Allah nggak tahu dirham nggak ada pada zaman Yusuf. Kamu itu nanya, mau saya jawab tapi kamu sendiri yang mau jawab. Saya nggak nanya. Saya memberikan statement kesalahan Quran. Coba berarti kan berbohong kembali Sophie. Tadi dia menanya apakah ada uang dirham tadi pada saat ditukar Yusuf itu. Dia menanya tadi Sophie. Tapi ujuk-ujuk dia mengatakan tidak menanya. Ini kan manusia ini betul-betul berbohong sama sekali gitu loh. Sudah berbohong, memotong-motong pembicaraan orang. Ini sifatnya nih. Coba kita dengar lagi ya. Berikan kesempatan saja. Teman-teman sebentar ya. Kasih kesempatan Pak DM Channel untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sophie. Boleh. Pak DM mau muter kemana? Yuk kita cari dirham tahun berapa? Oke. Bu Sophie dengar dulu ya Bu ya. Jangan memotong dulu jawab dari Pak DM Channel ya. Saya tadi jadi emosi Bu ya. Jadi gini, dirham yang orang Qurannya ngaco. Nah, coba lihat kelakuan si Sophie ini betul-betul parah ya, parah banget. Begitu baru mau dijelasin sudah dibilang ngaco lah, dipotong-potong terus loh. Berapa kali sudah ditegur. Coba lihat kelakuan Sophie ini begini. Perempuan ini pengikut Paulus nih ya. Kita dengar lagi kembali. Aduh ya Allah. Ini Sophia parah banget Sophia. Ya Allah. Dia parah nih. Ya, parah memang. Sifat Maryam binti Imran sama Maryam binti Eli ibu Yesus tertukar 1500 tahun. Nggak ada etikanya sama sekali, adat budaya si Sophiatul ini betul-betul tidak baik. Namanya bagus karena Sophiatul Al-Hayat, tapi ternyata watak sifatnya tidak baik, tidak mencerminkan orang yang baik gitu loh berdiskusinya, memotong-motong terus. Coba lihat kelakuannya ya, kita dengar kembali. Mariam sama Miriam tertukar itu. Saya kalau tolong kita hargai ya. Tolong kita hargai Pak DM, biarkan beliau memberikan jawabannya, kita tunggu aja. Nanti kalau dia udah selesai baru. Saya bertanya bagaimana dirham bisa ada zaman Yusuf? Ya, ini saya jawab ya, jangan dipotong ya. Jadi dirham di situ bukan dirham mata uang negara Jordania sekarang ya. Sekarang kan dirham itu menjadi penamaan mata uang ya. Dirham ya, ada yang dinar ya. Jadi dirham itu adalah mata uang, dia dalam bentuk koin emas. Kalau dinar dia perak ya. Jadi kalau di Bible itu kan dia disebutkan mata uang negara tersebut kan. Sementara ayat pada zaman Yusuf belum ada yang namanya mata uang. Coba lihat kelakuan Sophiatul ini betul-betul. Ini yang dibanggakan oleh manusia umat Paulus ini ya. Terjemahan ini Sophiatul ini ternyata sifatnya begini. Tidak baik sama sekali nih. Ini gambaran manusia ya, namanya Sophiatul ya. Mari kita dengar ya kembali lagi. Ya Allah, itu adalah kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Parah banget Sophiatul ini. Terserah ibu mau kesalahan ya, terserah ibu mau menilai ke mana. Pasti salah. Dirham itu nggak ada pada zaman Yusuf. Pada zaman Yusuf itu tidak ada mata uang Pak. Mereka tidak tukar menukar dengan mata uang. Seharusnya Pak Emen ini orang bisa ditertibkan nggak ini? Nggak parah banget Sophiatul. Ya, jadi minta tolong Al-Quran. Al-Quran ini dia kan diturunkan. Bu Sophie, sebentar ya, saya pindahin dulu Bu. Biarkan Pak DMC jawab dulu selesai, baru nanti Bu Sophie bisa nyambung nanti ya. Oke, maaf ya Bu ya. Sampai sini dulu ya, cuma dia untuk menanggapi ini kurang lebih. Oke, iya. Oke, sampai sini dulu Madia untuk menjawab ini, menampilkan ini kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.